Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor batubara. Pertama, Indi yang ditutup dengan 1390 menguat 1,45%. Indi sepertinya menarik nih. Kita lihat besok ya. Kalau dia tembus resistnya atau trendline downtrendnya nih di berapa? 1400 gas, 1600 arah. Ya, menarik kayak Indi. Indi harusnya menarik. Kalau pandangan saya, supportnya Bapak Ibu tetap pakai 1340. Jebol itu udah gagal. Kalau minggu depan jebol, seminggu ini jebol, gagal. Ya, Indi simple analisa risk reward pasang aja kayak gini. Kalau ISG bullish mah cut loss-nya nggak nyampe berapa persen tuh. Cut loss-nya 5% aja, 1310, nggak usah di bawah 1300, 1310 aja buang. Targetnya langsung tarik 1600 atau minim-minim 1/2-nya 1500. Itu untuk Indi. Lanjut, Adro yang ditutup dengan 1925 menguat 0,52%. Adro masih aman gak aman? Adro naikin gak supportnya? Naikin. Gimana kita hapus gambar ulang? Kenapa digambar ulang? Karena sudah breakout. Breakout berapa? 1875, 1880 itu dijadikan support. Jangan pakai 1800 lagi menurut saya. Tapi kalau mau pakai 1800 boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah di market nih. Kembali ke pengalaman masing-masing. Saya sih biasanya ya saya cut loss kalau dia jebol 1880. Targetnya swing atasnya lagi 2000, 2050. Risk reward kalau kita hitung seperti ini aja, simple. Cut lossnya tuh 3% aja tuh di 1860. Rewardnya ke berapa? 2040, 2050 tuh 2 kali lipat. Gimana kalau mantul dari 1800? Waduh, Bapak Ibu juga sendiri yang jawab gimananya ya. Saya pun bingung jawabnya. Kalau saya ya sudah cut loss saja. Mau dia mantul dari 1800 naik lagi ya udah nggak peduli. Itu aja. Mungkin saya cari saham lain daripada saya dendam mau marah gagal kalau dia rebound. Karena ya sering saya bilang di market ini nggak ada yang pasti. Itulah gunanya trading plan, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir kerugian yang lebih dalam. Itu ya. Tapi kembali ke masing-masing. Mau hot, mau simpen setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan juga nggak masalah. Jadi itu aja dulu untuk Adro. Kalau pandangan saya Adro lebih cenderung ke atas. Besok atau lusa harusnya sih bisa rebound lagi. Arah ke barat minimal 2000, 2050. Mudah-mudahan ya seminggu ke depan. Lanjut. Adi yang ditutup dengan 7025 menguat 2,18%. Adi bagus. Adi masuk LQ45 kalau nggak salah ya. Itu yang menjadi sentimennya aman. Catatan jangan jebol berapa lagi? Jangan jebol 6.900. Kalau sampai besok atau lusa jebol lagi 6.900 gagal naik. Gak boleh turun, dia harus pelan-pelan naik. Target ke berapa? Minimal 7.400, 7.500. Kita lihat seminggu ke depan sampai akhir bulan tanggal 31 Agustus hari Kamis dan tanggal 1 Agustus. 31 Juli dan 1 Agustus. Kita lihat ya, mudah-mudahan 7.500 arah AAD. Lanjut. ADMR yang ditutup dengan 1155 terkoreksi 2,11%. Langsung saja ketarikannya, ADMR masih trennya ke atas, nggak ada cerita ke bawah. Tapi saya saat ini pakai 1100. Kalau koreksi lagi tuh spek buy besok. Harusnya nggak jebol 1100 atau gini ya Bapak Ibu strateginya. Tapi ini disclaimer ya, disclaimer. Pokoknya beli dekat-dekat support 1100, stop loss 1080 ya, 1080, 1070. Dari harga sekarang pun kalau Bapak Ibu cut loss dalam nggak dalam 1070 aja cut lossnya, 7% kalau minat. Tapi rewardnya keberapa? Target reward Bapak Ibu ini langsung puncak lagi 1400 nih reward 1/3. Jadi kalau koreksi besok nawar bawah. Itu ya ADMR. Kalau pandangan saya ADMR masih ngangkat. Tunggu aja. Dia kan punya cooking cool tuh yang lagi rame tuh. Nah itu ya. Jadi itu aja dulu untuk ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2460 menguat 0,4%. PTBA sepertinya menarik. Nah hijau ya menarik PTBA. Pokoknya jangan jebol 2400. Tuh berapa persen cut loss-nya? Paling maksimal 3,5%. Tembus 2550. Gas paling nggak setengah nih lah dia lewatin. 2750 tuh lah kita targetkan atau 2700 ya. Itu aja dulu untuk PTBA. Menarik PTBA, sideways, sabar, tunggu. Risknya
kecil. Apalagi kalau koreksi besok, wah makin kecil risknya. Itu untuk PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 23.250 menguat 1,3%. Langsung saja ke teknikal. ITMG itu arah resistennya 24.000. Minggu ini kita targetkan. Support minor pakai aja 23.000, jebol buang aja lah. 2% buang aja daripada dibawa ke 22. 2% dari harga sekarang buang aja. Tapi disclaimer ya, INTMG. Lanjut, UNTR yang ditutup di harga 24.175 menguat 1,36%. UNTR bagus di atas tapi ya nanggung ya, mau beli. Kemarin kenapa nggak beli pas di 21.500? Takut turun. Nah sekarang ketinggalan. Ya seperti itu, memang market mengganggu psikologis. Coba Bapak Ibu yang takut Bapak Ibu beli, itu coba beli. Kalau misalnya Bapak Ibu ada feeling saham misalnya UNTR, tapi Bapak Ibu takut beli, takut turun, coba pakai minimal atau dana-dana kecil. Misalnya 5% portfolio, 10% udah coba. Buat plannya, cut loss misalnya. Nih, misalnya beli di 21.500, cut lossnya di 20, di bawah 20.000, di bawah 21.000, buang aja dulu. Ya, coba evaluasi selama setahun. Itu ya. Kalau Bapak Ibu yang optimis beli sahamnya, coba lihat. Biasa naik apa turun? Coba sebut Bapak Ibu yang nonton video ini ya, yang optimis bahkan sampai margin, mana seringnya sahamnya? Naik apa turun yang Bapak Ibu beli? Yang Bapak Ibu yakin nih saham nih naik pasti sampai pakai margin beberapa kali, mungkin beberapa saham ya. Bapak Ibu yakin naik beli pakai margin, bahkan ada yang pakai margin. Naik apa turun? Kalau sering banyak turunnya ya berarti kurangi porsi. Jangan terlalu besar. Nah itu Bapak Ibu memainkan psikologis dulu. Mengendalikan psikologis, belajar sampai akhirnya nanti ya terkendali dan punya sistem trading. Tuh ya. Jadi itu aja dulu untuk UNTR ya. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Cuman di resisten sekarang. Rawan juga. Ya tinggal strateginya gimana. Mau nggak cut loss di bawah 23.750? Kalau gagal berarti berapa? 2,5% cut lossnya kalau berminat. Itu aja simple UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup di harga 364 terkoreksi 1,08%. Doit siap incar lagi di Liga 50 360. Incar jebol 350 tutup buang, simple. Analisa Doit gitu aja, nggak usah panjang lebar. Kalau feelingnya Doit nawar besok, beli sekarang. Ah saya sih nggak peduli, kalau saja langsung dijebol 350 dan 342 udahlah 5%. Dari sekarang apalagi kalau besok ada koreksi, wah makin kecil risknya dan rewardnya yang pastinya makin besar. Dari sekarang rewardnya itu 2 kali lipatnya, 11%. Kalau tertarik Doit. Lanjut, Harum yang ditutup di harga 810 sama harga penutupan hari sebelumnya. Harum masih sideways, yang penting jangan jebol berapa, 790 aman ya. Mudah-mudahan lah besok atau lusa kita lihat. Kalau dia hijau tembus 850, waduh bagus minggu ini mudah-mudahan ya. Target 940, kalau tembus bangkit up trend, bisa jadi loh 1-2 hari ke depan tiba-tiba candlenya hijau tinggi seperti ini tuh, itu bisa terjadi. Kita lihat ya. Moga-moga ada flow-nya 4 hari ke depan, ada momennya dia rebound. Ya, menarik kalau dia rebound. Harum. Lanjut, BSSR yang ditutup di harga 3.930 sama harga penutupan hari sebelumnya. BSSR masih aman. Yang penting jangan jebol berapa? 3.880. Target 4.100 kalau jalan BSSR. Lanjut, ABMM yang ditutup di harga 3.010 menguat 1%. Asing belum dibuka. ABMM mulai rebound, aman nggak ABMM? Aman. Pokoknya ABMM tuh jangan nggak jebol 2.950, aman-aman aja. Target kalau jalan sampai awal Agustus 2 minggu ya. Kita targetkan ya 3.200 saja dulu. Kita lihat ya. MACD melandai ke atas walaupun nggak 45 derajat kemiringannya, tapi oke lah. Kecuali minggu ini tiba-tiba 4 hari ke depan ABMM jebol tuh 2950. Wah, itu tanda-tanda lemah. Tren jangka pendek. Jangka menengah, jangka panjang, kalau Bapak Ibu yakin dengan Pak LKH yang punya 5% saham ABMM, silahkan follow dia. Kalau ditanya harga belinya berapa, kalau menurut histori ya, terakhir dia beli yang cukup banyak sampai hampir 5% itu di area 3.900-an. Nah, sekarang 3.000, bayangin. Bahkan nih ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat historinya di Stockbit. Nah ini, kalau Bapak Ibu mau lihat histori di Stockbit Insider,
Tuh ada pembelian Pak LKH. LKH itu terakhir beli sampai pernah di 4.900 sampai 5.000. Dia harga pucuk ini dia beli. Habis itu beli harga rendah juga dia. Bayangin. Di harga belinya dia berani beli. Di harga 4.500 ke atas. Berarti berapa tuh harga wajarnya? Kalau perhitungan dia berani beli di harga atas 4.800. Itu aja Bapak Ibu pikirkan. Logikanya ya, tapi time frame-nya lama. Silakan kalau Bapak Ibu kuat. Ya, ABMM. Kalau buat trading jangka pendek jangan jebol 2950 atau 2.900 itu jangan jebol lah. Itu ya ABMM. Lanjut Toba yang ditutup di harga 1070 terkoreksi 3,6%. Toba, aduh kepentok resisten dia jebol. Ambil lagi kalau dia ke 1000 ambil lagi. Pokoknya 1009 80 tuh spot kuat. Jebol itu buang. 980 1000 spot kuat. Jadi kalau berani koreksi-koreksi besok ambil di 980 1000 20. Cicil. Ya, untuk Toba. Lanjut yang terakhir KKGI yang ditutup dengan 360 terkoreksi 0,55%. Asing belum dibuka. KKGI mantul dari support ya, siap-siap 350. Kalau Bapak Ibu ada ambil 350, tadi dia low-nya 350 dan targetnya masih sama 380, tembus bangkit bahkan bisa 440. Potensi upset 20%. Kalau jalan ya, kita lihat. KKG. Yang penting jangan jebol berapa kalau beli sekarang, jangan tutup di bawah 350. Itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader dan nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.